Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ya udah kalah, kita kan kalah sama rajanya Asia ya, tim terbaik Asia, peringkat 15 dunia. Kalah cukup telak 6-0 di kandang Jepang, ya kita dapat pelajaran. Ya udah pasti kalah gitu, lu ngarepin apa sih? Bersyukurnya yang ada kena kartu kuning aja karena banyak pemain yang akumulasi kartu kan. Kalau kena kartu bahayanya kita nanti di babak keempat beberapa pemain penting nggak bisa main. Terimalah sebagai pelajaran kan. Tapi yang penting kan teman-teman banyak fans sepak bola nasional yang bahagia. Itu aja yang penting bahagia ya, nggak usah peduli omongan orang, nyinyiran orang. Ya, mau dibilang kok sepak bola yang lebih diperhatikan, ya nggak usah dibawa-bawa ke politik lah. Bagi orang-orang yang cuma pengen nikmatin dan berbahagia dengan menonton sepak bola, apalagi sepak bola Indonesia, timnas Indonesia, ya silahkan ya. Seperti yang gue bilang, jangan pernah membiarkan orang merebut atau merusak kebahagiaan lo gitu ya. Karena hidup ini cuma sekali. Yang dipentingkan adalah bahagia. Oke, ini kita kembali ke Manchester United. Nanti sangkain terlalu menyimpang kemana-mana. Jadi ada berita dari Ben Jacob bahwa Manchester United menolak Muhammad Kudus yang ditawarkan oleh West Ham United. Iya, secara logis sih wajar ditolak karena si West Ham itu mengharapkan adanya tukar dengan Jadon Sancho. Jadon Sancho kan tidak dipermanenkan oleh Chelsea. Chelsea bayar penalti 5 juta, dia mesti balik ke Manchester United. Manchester United saat ini lagi mencarikan klub ya untuk bisa dia dijual. West Ham tampaknya mau mencoba, ya udah tuker deh dengan Muhammad Kudus. Ya elah, ini kadang-kadang banyak klub yang nggak pakai otak juga ya. Makanya gue bilang kalau lu miskin nggak usah mengebuli Manchester United gitu ya, fokus aja sama tim lu. Ya itu jelas-jelasnya seimbang lah gitu harganya. Dan kalau dibilang propose-nya, tujuannya untuk apa ya kita ambil Muhammad Kudus? Oh, dia bisa di sayap kanan, di winger kanan. Kita kan lagi ngincer Buemo. Ada Ahmad Diallo. Oh, dia bisa jadi menjadi nomor 10. Nomor 10 banyak banget. Mason Mount, Bruno Fernandes, Matheus Cunha. Sorry. Bahkan tadi barusan gue nonton Brazil lawan Paraguay, dimenangkan oleh Brazil. Matheus Cunha malah jadi nomor 10. Strikernya si Vinicius menang atau kosong, assist dari Cunha gitu. Ya karena gue pengen lihat Ancelotti ya Ancelotti lah ya, nggak ada terlalu ribet dengan strategi, cuman dia memang pelatih yang bisa memotivasi memotivasi pemain-pemain, khususnya pemain-pemain yang dia bisa mempersatukan tim sih sebenarnya ya. Dia pelatih mempersatukan tim. Gue udah pernah cerita ya, gue tuh ngikutin Ancelotti dari sejak pemain. Dulu kan dia pemain AS Roma sampai ke Milan, sampai bagaimana perjalanan dia jadi belajar pelatih, jadi asisten pelatihnya Arrigo Sacchi, ke Juventus, Milan. Itu gue udah pelajarin, gue udah ngikutin gitu. Jadi emang dia tipe pelatih, dia nggak bisa nge-rebuild dari bawah tuh, nggak bisa. Tapi dia dikasih tanggung jawab untuk mempersatukan tim yang isinya banyak talenta. Ancelotti dia tuh. Ini menyimpang nih. Ya, ini mesti ditarik. Makanya gue bilang gue mesti menarik pola berpikir logis sistematis tuh, harus narik benangnya agak jauh gitu. Nah, itu dia gue bilang, untuk apa kita beresiko untuk ngambil Muhammad Kudus, walaupun Muhammad Kudus ini kan kebanyakan bilang sebetulnya talentanya lebih bagus daripada Anthony ya, udah pernah gue bahas. Jadi berita itu setelah dikonfirmasi oleh Ben Jacobs, dan harusnya sih ya emang betul ya, gak akan mungkin terjadi kita
melakukan penukaran dengan Jadon Sancho. Ya kalau West Ham pinter mah tawarin ke Leverkusen lah, ke Ten Hag gitu. Leverkusen kan baru dapet duit banyak nih, 150 juta euro. Anggaplah ya, walaupun tuh struktur ya dari penjualan Florian Wirtz nih ke Liverpool udah here we go. Wow, 150 juta. Enzo Fernandez 100 juta. Caicedo juga 100 juta. Lukaku dulu dibeli Chelsea 100 juta, ya, Modric juga 100 juta. Tapi selalu yang dibully, yang didengung-dengungkan Anthony 80 juta, Harry Maguire investasi bodong, back 80 juta. Coba. Ya di luar Sancho lah ya. Tapi pembelian mahal flop atau pembelian mahal yang terlalu kemahalan itu ada di semua klub, cuman selalu yang disorot tuh Manchester United. Kenapa? Ya trafficnya itu. Makanya ada yang bilang gue sempat ada yang gue bahas ya, Bang, jangan bukan fans Manchester United. Kalau gue bukan fans Manchester United ya, gue mau cari duit gampang. Gue udah bilang kan berkali-kali, bikin aja berita pecat pelatih, bikin aja terus berita tiap episode gue bikin pecat pelatih. Suasana dressing room berantem, Harry Maguire maaf nih berak di celana gitu. Itu paling gampang. Dengan Manchester United tuh paling gampang bikin lo traffic besar ya, cuan gitu. Tapi kan gue enggak. Manchester United adalah klub yang bikin gue bahagia. Ya gue makanya selalu mengajak dan berusaha, dan gue harap semakin banyak fans Manchester United. Ya kita mulai dari yang kita dulu deh. Ya kita nggak usah ngomongin Glazer, kita nggak usah ngomongin Ineos, kita nggak usah menyalahkan mereka. Kita mulai dari kita dulu aja nih. Selama ini kita udah masif banget nih berantakannya nih di arus bawah nih di fans nih. Yang puncaknya tuh yang paling gue kesel tuh ya zamannya Ole lah, ketika banyak banget semua orang bersuara Ole out gitu. Nah itu yang gue menjadi tergugah gitu hati gue. Ya kalau misalnya mau tawarkan sih sebenarnya ke Bayer Leverkusen ya. Dan gue sih agak bersyukur juga nih Florian Wirtz jadi. Kemarin kan gue bilang ya, gue sebenarnya agak lebih takut sih Ryan Cherky ke Manchester City ya, dibandingin Florian Wirtz yang gue tonton gitu. Ya dengan penjualan 150 juta ini, Ten Hag gue yakin banget 90% sih kayaknya ya. Mungkin 95% pasti dia akan ngambil bekas anak buahnya. Ini kan udah kebaca nih orang nih, tipe pemikirannya kan begitu ya kan, ya pola pikirnya dia kan udah, jalan pikirannya kan udah kelihatan nih. Pasti dia akan bawa satu minimal deh bekas anak buahnya. Dan gue yakin sih bisa berhasil di Liga Jerman ya. Liga Jerman kan similar lah culture-nya dengan Liga Belanda Eredivisie. Nggak terlalu bermain fisik, banyak taktikal yang sering diterapkan gitu ya, banyak space juga yang besar, lebar, nggak bermain dengan kecepatan tinggi, nggak bermain dengan intensitas tinggi. Gue punya pemikiran antara Anthony sama Garnacho pasti bisa diambil. Feeling gue sih Anthony ya, karena nih Ten Hag juga orangnya nih butuh aktualisasi diri ya, butuh pengakuan juga gitu loh, bahwa apa yang gue lakukan, anak buah gue itu bisa berhasil gitu ya. Kayaknya butuh pengakuan juga, butuh pengen diakuin juga gitu. Jadi feeling gue sih Anthony ya. Kalau Anthony bisa laku 40 juta pon sih bagus, karena kan target kita kan jual Anthony, Rashford, Garnacho sama Sancho nih nanti nih di 16 Juni besok lusa nih. Ya sampai saat ini sih, sampai tadi malam nggak ada here we go tambahan. Udah berarti kita stick dengan pembelian pertama kita Matheus Cunha ya. Mbeumo belum ada kabar. Gua rasa Donnarumma, Gyökeres atau Emiliano Martinez, whatever itu pun kayaknya setelah 16 Juni ini dibuka
fase kedua pusat transfer, kayaknya Manchester United akan fokus dengan penjualan 4 pemain ini ya. Semoga aja Anthony dibeli oleh Leverkusen 40 juta lah, udah kita jual setengah harga tuh, 2,5 tahun kita udah pakai, lumayan deh, udah mencetak gol ke gawang Arsenal. Leverkusen, jadi gue senang aja, nggak apa-apa. Florian Wirtz, Jervigo, wah 140 juta, kunci dari pemain Jerman, iya silakan, nggak apa, yang penting kan duitnya kan ke Leverkusen, dipakailah beli Anthony, mungkin juga dengan Andre Onana gitu kan, biar kita ada duitnya. Oke, berita kedua ini dari sebenarnya dari apa ya, dari berita Juventus, media fanbase dari Itali, Juventus mengatakan bahwa ada suatu pergerakan yang serius dari sporting directornya Juventus, yaitu Cristiano Giuntelli ya, bahwa mau terjadi swap antara Douglas Luiz dan Rasmus Højlund ya. Jadi si Cristiano Giuntelli ini emang dalam keadaan di ujung tanduk sih, setelah dipecatnya si Thiago Motta, sekarang Igor Tudor, terus Juventus juga ada di peringkat 4 kan, padahal udah investasi ya. Menurut gue sih Juventus itu adalah klub yang masih bisa investasi duit banyak lah ya, masih bisa keluar duit banyak kan, karena dia source of fund-nya, sumber keuangannya bagus gitu. Nah ini Douglas Luiz ini pernah gue bahas juga 2 episode lalu kan, mengenai gelandang tengah bertenaga, bagaimana dia punya kecepatan, dia juga sudah punya pengalaman di Liga Inggris. Di Aston Villa dia main bagus ya. Ini yang gue nggak paham, bukan nggak paham sih, ini yang gue lihat bahwa ya nggak selalu pemainnya dari Liga Inggris di Itali berhasil, sebalikannya juga ya. Biasanya mungkin dia main cepat, ini malah main agak lambat ya. Biasanya dia harusnya mainnya direct gitu ya, dari ke depan gitu dengan intensitas tinggi. Biasa di Aston Villa ini lebih agak bertahan, lebih agak middle block gitu. Nah mungkin dia nggak cocok. Sebenarnya banyak juga sih pemain-pemain yang gelandang tengah yang kayaknya bagus gitu ya, pas ke Juventus ya, kayak Pjanic kan, terus Felipe Melo dulu di Fiorentina bagus banget, ke Juventus asem gitu. Ini sama nih kejadian sama Douglas Luiz. Nah ada skema yang serius yang sedang dibangun oleh sporting director Juventus untuk melakukan penukaran. Mereka juga beli Douglas Luiz agak mahal sih, 40-50 juta. Ya Højlund juga lagi dalam keadaan valuasi harga pasarnya turun. Apakah ini menjadi pertukaran yang bagus? Kalau kita bisa dapat striker dulu, Gyökeres pun atau Osimhen gitu ya masih ngayal aja dulu. Gue rasa ini nggak apa-apa dilakukan ya, kita nggak keluar duit ibaratnya ya. Højlund ya kalau emang dia berhasil di Liga Italia ya udah, thank you, terima kasih. Tapi kan kita nggak ada Christian Eriksen, terus beberapa pemain gelandang tengah lain masih muda, Bangsa Maino, Toby Collier, Seko Kone, ya kita butuh pengalaman ya. Gue udah pernah bahas 3 nih sebenarnya yang gue sempat incer, Douglas Luiz, Ederson, sama Wes Bissouma. Ya kalau Douglas Luiz ini bisa kita dapetin, ya oke lah. Ya mungkin kalau Juventus kita todong ya tambahin 10 juta gitu. Buat nambahin ongkos pulang bang. Nah gak apa-apa juga. Oke, jadi sampai saat ini nggak ada lagi here we go. Berita transfer mungkin akan sedikit meredup sampai tanggal 16 Juni lagi dibuka. Tapi ya rumor-rumor, kepastian-kepastian pasti akan terus gue beritakan atau gue sampaikan di video-video gue. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.